Iya. Gula, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala 1 tahun kabinet juga pengembangan. Pertama, saya dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden atas bimbingan beliau 1 tahun ini, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Saudara, banyak yang tanya, kami setia 15 tahun dengan Pak Prabowo. Orang bilang setia sekali. Ya karena kami setia kepada perjuangan, setia kepada cita-cita, setia kepada ideologi yang sama dengan Pak Prabowo. Oleh karena itu 15 tahun dengan banyak suka dan duka tetap kami jalani ya, sampai alhamdulillah akhirnya terpilih juga gitu ya, untuk kesekian kalinya. Para menteri, saya terima kasih banyak para menteri yang bekerja di sini. Ada Pak Menteri Kelautan, sahabat saya Mas Trem, ada Pak Mendak yang berhasil menjaga kita tetap stabil, Pak Ferry sekarang yang pontang-panting mengurusi Kopdes dan Polres Kelurahan. Pak Nusron ini sahabat lama sekali sama saya, 20 tahun kan. Ya sudah 20 tahun lebih kami bersahabat. Beliau ini pekerjaan 10 tahun bisa dikerjakan dalam 1 bulan. Jadi kami punya pengalaman bersama tentu sama Pak sama Pak Hanif, pakai jas jadi kelihatan. Pak Hanif juga ini luar biasa, yang Menteri Lingkungan, satu tim, karena saya ini kan tugasnya mengkoordinator saja. Yang kerja-kerja sebetulnya para menteri ini. Pak Hanif juga melakukan pekerjaan yang mungkin 10 tahun. Kalau zaman dulu 10 tahun sudah selesai. Tapi ada Pak Hanif, ada Pak Menteri Kelautan, ada Pak Jajuli, mana Pak Menhut ya. Pak Nusron, pekerjaan yang berat itu bisa dilalui kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Pak Wamen, terima kasih banyak. Pak Menko, Pak Mendes, Pak Mardiono, terima kasih banyak. Pak Wamen Koperasi, Pak Menhut, Pak Wakil Badan Pengelola dan BPN kita, TNI, tambah TNI kita susah, semua mesti pakai TNI ya, buat bangun sawah, kita sekarang bangun Kopdes, bahkan untuk menjamin pelaksanaannya harga gabah itu juga bantu TNI. Pak Polri kita terima kasih banyak ya, jagung kita sekarang tumbuh 9% lebih karena bantu Bapak. Terima kasih banyak Pak Wakil Menteri Negeri Purnani. Sekarang sudah ada tambah kekuatan, makan bergizi, sudah ada serikatnya, terima kasih banyak. Pak Aries ini selalu teman-teman diskusi ya. Untuk pimpinan redaksi media, terima kasih banyak ramai yang datang, para wartawan juga terima kasih atas sekalian, akademisi, asosiasi, ormas-ormas Islam, ormas kepemudaan. Mohon maaf gelap jadi nggak terlihat semua ya. Wamenhub, iya. Wamenhub, Pak Menhub kemana ya Pak? Ya ini juga Wamenhub biasanya rapat hadir terus, ya gantian kalau menurutnya Wamen hadir. Para petani, nelayan,
orang tua murid, para pedagang, tentu teman-teman dari Kemendak juga tepuk tangan untuk teman-teman Kemendak Kopangan. Terima kasih. Yang salah nih, masih terbawa Mendak dulu ya. Terima kasih banyak. Tadi betul tadi di Lula mengatakan, ya alumni Mendak semua. Jadi kalau lihat masih Kemendak ini alumni Kemendak Pak. Jadi betul tadi Lula mengatakan dulu kita numpang di lantai 30, Bapak numpang kecil gitu. Karena itu kami nggak bisa rapat, rapatnya belum ada. Kata orang, waduh, Kopangan bagus ya, keliling. Keliling itu sebetulnya kami karena nggak punya kantor sebenarnya. Jadi rapat di tempatnya Mentan berapa kali, 3 kali. Rapat di tempatnya Pak Menteri Kelautan 2 kali. Rapat di Menteri Kehutanan berapa kali gitu ya. Kami keliling daerah. Dan anggarannya pada waktu itu kami punya 900 juta. Jadi terbatas. Oleh karena itu kalau kita keliling nggak keluar modal Pak. Ya ongkos transport saja gitu. Juga waktu itu kami melantik eselon 1 teman-teman ini. Kok minggunya kayak begini? Ya pelantiknya depan Pak karena belum ada ruangan. Dan bisa mengatakan pada wartawan, kantor tempat tidak menghalangi perjuangan kita. Ya. Yang penting keikhlasan, niat tulus dan kesungguhan, insya Allah kita akan berhasil. Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, kami sengaja ini karena kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab sebagai transparansi kami melakukan kerja-kerja, kita sampaikan kepada stakeholder dan juga sebagai evaluasi dan juga tentu kita ingin juga mendapat informasi ya. Mungkin mana sudah bagus, mana belum dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ya, mundur sejenak sebelum reformasi, Indonesia itu disebut macan Asia. Saya tahun 84 itu sudah biasa berdagang dengan Tiongkok, berdagang dengan Korea Selatan, kalau Hong Kong, Taiwan, kalau Malaysia, Thailand, Vietnam saya kira masih jauh. Kita kalau datang ke Tiongkok pada tahun 84, 85, 86 itu kita disebut apa? Disambut dengan hormat karena dianggap kita bawa angpau pada waktu itu karena kita lebih tinggi. Bahkan saya kira pada masa itu kita melampaui. Ya. Kita sudah punya PTN, kita mampu bikin pesawat terbang pada waktu itu. Kita sudah bisa bikin PT kapal laut, kita punya pindad, kita punya pulau, kita punya kereta Austil, ya. Kita juga pada waktu itu sudah punya satelit Palapa. Karena pada waktu itu kita disebut macan Asia, saudara sekalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kita maju juga. Pak Mentan, terima kasih. Ini yang Pak Mentan bisa kasih pekerja keras ini. Pak Mentan sini, Pak Mentan. Pak Mentan silakan. Pak Bulog, terima kasih. Pak Wamen, Pak Mentan, terima kasih. Silakan. Silakan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kita sekarang ketinggalan jauh gitu ya? Sebetulnya kalau melalui kajian-kajian ada beberapa hal yang perlu saya kira kita evaluasi. Pertama tentu politik, Pak Nusron, sama-sama dari partai politik ya. Politik kita 28 tahun reformasi ini selalu jangka pendek. Bagaimana bertahan agar tidak jatuh, kemudian bisa terpilih kembali. Sedangkan mereka politik untuk jangka panjang untuk membangun negaranya. Yang kedua, saudara sekalian, saya sering diskusi soal ini. Kemudian yang besar-besar kita, perusahaan-perusahaan besar kita, mereka itu yang besar-besar keluar bersaingnya. Apakah Tiongkok, apakah Korea Selatan, Taiwan itu keluar Pak. Sehingga mereka menjadi perusahaan kelas dunia. Nah di kita, yang besar-besar itu bersaing ke dalam. Ya. Yang besar bersaingnya sama emak-emak, sama petani. Jangan Pak Harto dulu kita diatur. Peternakan,
pertanian sampai kecamatan, desa, ayam, ya, kambing, sapi itu tidak boleh Pak, itu usaha rakyat. Bahkan awal-awal perkebunan sawit itu ada inti plasma, saya ingat itu. 20 inti, 80 plasma. Di akhir baru berubah. Jadi ditata. Tetapi 2 tahun kita reformasi ini semua bebas. Semua terbuka, persaingan bebas. Tentu kalau persaingan bebas oleh sekalian, maka pemilik modal lah yang akan mengendalikan. Karena itu pasar bebas gitu. Oleh karena itu dulu warung nggak boleh sampai di kecamatan dan desa, dia hanya ada di ibu kota. Sekarang mau warung, mau telur, mau kebun, mau apa saja bebas tertarik. Saya kira inilah saudara-saudara sekalian yang dilakukan, diluruskan kembali oleh Pak Prabowo. Tadi kami setia 15 tahun karena kita ingin mengembalikan cita-cita Indonesia merdeka itu. Ekonomi Pancasila, gotong royong, kebersamaan, gitu, ya. Negara mesti kuat, gitu. Kesetaraan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dilakukan kerja-kerja sangat mendasar. Saya dengan Pak Mentan ini, beliau orang Makassar, saya dari Lampung. Ini kami juga jarang ketemu, kalau terakhir-terakhir saja. Dengan Pak Nusron juga, Pak Ferry juga. Tapi bisa, mana yang disampaikan, mana yang diperjuangkan itu sama. Gitu. Karena kita punya visi nilai-nilai yang sama. Tidak sulit untuk kerjasamanya. Tetapi kalau beda, tentu akan sulit sekali. Pendapat itu bisa berlainan, ya. Tapi karena punya mungkin cita-cita, visi-visi yang sama, ya, yang diperjuangkan nilai-nilai yang sama, itu sambung. Ya. Dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami dengan teman-teman ini sehingga apa yang kita capai hari ini. Itu saya kira backgroundnya, ya, sehingga kita bisa memahami secara utuh. Maka untuk mengembalikan itu lahirlah Danantara. Negara harus kuat. Yang tadi sumber daya dikuasai oleh namanya pasar bebas, tentu pemilik modal. Oleh karena itu lahir Danantara, diambil dulu sebagian itu. Itu Danantara untuk hilirisasi negara mesti kuat. Kalau dulu kita mampu membangun Krakatau Steel, bangun PTN dan lain-lain, kenapa tidak? Maka sebagian keuntungan diambil untuk mengembangkan hilirisasi sehingga negara menjadi kuat. Yang berikutnya, jadi seluruh kebijakan itu sebetulnya terkait. Berikutnya, kenapa kita tertinggal misalnya dengan tadi yang saya sebut negara-negara lain itu, ya. Kalau dulu 8485, kalau saudara pergi ke Tiongkok, Korea Selatan, kita ini sama Pak, sama tingginya, ya. Jadi nggak jauh beda. Tapi kalau saudara sekarang ketemu dengan teman-teman kita yang dari Tiongkok, dari Korea Selatan, jauh Pak. Tingginya udah Pak kayak Pak Aris, jarang yang setinggi saya, sudah jarang. Karena gizinya cukup. IQ mereka rata-rata di atas 120. Nah saya dalam satu pertemuan di satu kecamatan dengan kira-kira 1.000-2.000 masyarakat Pak. Kita diskusi, ya, para petani gitu. Kalau kita bertanya kepada mereka, anakmu 3 atau anakmu 2, anakmu 4, coba hitung berapa keperluan kamu agar bisa sekolah anakmu, bisa cukup, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata Pak, di desa, kecamatan, itu orang tua kita tidak mampu menghitung. Ya, mereka hanya bisa ini kerjaannya, ini upahnya. Kenapa? Karena IQ rata-rata 70-80. Saya kira Bapak Presiden paham betul soal ini. Oleh karena itu, hak dasar warga negara adalah sehat, gizinya cukup, ya kan, kemampuannya bagus, SDM-nya unggul. Oleh karena itu lahirlah makanan bergizi. Makanan bergizi untuk 82 Bunani, ya, 82,9 juta. Itu luar biasa Pak. Itu pekerjaan yang sangat besar, mendasar, berdampak luas. Jadi tidak mudah. Tidak mudah gitu.
Oleh karena itu, kalau perlu 1 on saja, maka perlu 82,9 juta on beras. Oleh karena itu, kita harus swasembada pangan itu. Oleh karena itu, program berikutnya paling penting, kita harus swasembada pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan, kita harus berdaulat. Nah, alhamdulillah Pak Mentan ini dan sama tim Wamen dan teman-teman yang luar biasa bekerjanya. Saya cuma mengelinir ya, nanti hasilnya kita bisa lihat hasil pekerjaannya. Karena tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan, Pak. Boleh dicek. Negara mana saja. Kalau makan yang mesti tergantung, nggak mungkin. Walaupun dulu Pak Nusrat sama saya ini dulu, saya bekas mantan Mendak, dulu Mendaknya Ibu Mary ya, Pak Nusrat ya. Kami bertengkar terus Pak. Sama-sama benar, cuman pandangannya cara pandang beda. Kalau yang pasar bebas, buat apa kita harus tanam padi? Kalau yang sawit menguntungkan ya sudah, nanti punya uang kita beli beras. Nah dia punya dasar. Tapi saya sama Nusrat lain. Jangan dong, warung jangan di kampung, cukup di ibu kota kabupaten. Karena di kampung mak-mak banyak yang buka warung misalnya. Nah pandangan-pandangan yang berbeda ini tentu punya dasar masing-masing. Dan kita sudah pengalaman 28 tahun dan inilah sekira yang ingin dibagikan. Harus berdaulat di bidang pangan, pangan dalam artian luas ya, ada karbohidrat, ada protein dan lain-lain. Kalau pangan sudah, makan sudah, anak kita bergizi, badannya kuat sehat, IQ di atas 120, pangan kita cukup, maka langkah berikutnya adalah, bukan berikutnya, ini bersamaan. Maka ekonomi harus tumbuh, gerakan ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari bawah. Maka Bapak Ibu sekalian, lahirlah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kami di sini menjalankan, semua kebijakan sudah ada yang disusun oleh Bapak Presiden. Jadi bukan kebijakan kita, ini dilahirkan kebijakan ini sudah dirumuskan oleh Bapak Presiden. Kami tim pembantu beliau yang melaksanakan. Maka lahirlah Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Intinya agar di desa itu tumbuh ya kegiatan-kegiatan ekonomi. Ekonomi tumbuh dari desa. Itu. Memang kita melakukan caranya yang benar, tidak mudah, tapi harus benar. Ya. Karena kalau dulu 28 tahun, kalau ada kesulitan itu biasanya itu bantuan. Tapi Pak Presiden, Pak Prabowo mengajar kepada kita, ini intinya adalah pemberdayaan. Intinya pemberdayaan. Jadi masyarakat harus kita ajak untuk berdaya. Oleh karena itu mereka harus bekerja keras, mereka harus belajar, ya. Harus juga ada tanggung jawab. Karena masyarakat yang bekerja keras, yang kreatif, baru bisa kita produktif. Gitu Pak. Oleh karena itu Kopdes ini intinya adalah pemberdayaan. Model bisnisnya dulu yang ditentukan, bukan diberikan uang. Gitu. Karena kalau diberikan uang, biasanya yang minjem, yang nyimpan tidak ada, setahun terus tutup. Oleh karena itu ini bisnisnya dan pemberdayaan. Saya cerita dulu, saya kira ini ada Pak Mentan, ya, ada Kabulong yang luar biasa, ya, teman-teman tim kita ini saya sebut super team. Ya. Saudara sekalian, tahun lalu Pak Mentan kita impor 4,5 juta tahun lalu. Mana ada datanya nggak? Bisa dipaparkan? Ini 2024 ini saya masih mendaknya, jadi saya agak hafal itu. Dan ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol. Ya, tidak ada. Stok kita di Bulog berapa Pak? Stok kita sekarang? Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan. Mentan, Pak
Mas Treng dan tim semua terima kasih banyak. Yang kerja mereka Pak, saya kan ngordinir saja. Itu dari pertanian. Apa yang dilakukan teman-teman sederhana sebetulnya. Ya. Kok bisa? Orang bilang, mana mungkin tumbuh 6%, mana mungkin 7%, mana mungkin swasembada gitu. Apalagi target 4 tahun, cuma 1 tahun. Walaupun kadang-kadang mentalnya teman-teman timnya sampai sakit-sakit gitu ya. Kerjanya nggak ada libur Pak. Ya. Kenapa? Sederhana sebetulnya. Pertama, dilihat dulu luas sawahnya, 7,4, hampir 7,5 juta, tertanam 10 juta. Berarti ada yang miss. Apa? Oh, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Maka enaknya kalau sama perjuangannya itu cepat Pak. Lapor presiden cuma 2 hari keluar impres. Lahir impres, udah bangun irigasi. Dulu nggak boleh pusat karena itu tugasnya bupati gubernur. Impres 3 hari selesai. Bangun irigasi. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Apalagi? Nah ini pupuk, nantang, pupuk rumit, potong dipangkas. Ya 1 minggu lahir impres. Dulu pupuk hadir biasanya itu waktu panen, ya panen baru pupuk hadir. Ini pupuk hadir sebelum tanam. Ya. Baru berapa item yang dikerjakan, produksi kita tadi naik hampir 13 ya, hampir 13%. Artinya petani saudara memiliki 2 keuntungan. Terbukti, pertama harganya dinaikkan oleh Bulog, keluar impres, usulan Pak Mentan. Ya, beras jadi 6.500 dari 6.000, cepat juga tuh 1 minggu impres keluar. Tidak mudah Pak. Biasanya harga beras 6.000 di bawah 5.000, tengkulak luar biasa. Nah ini terima kasih TNI bantu kita. Ya, Polri juga bantu kita. Sekarang data tidak ada di bawah 6.500, kata Pak Mentan tidak ada. Bahkan bisa di atas, ya Pak Mentan, bisa di atas. Bapak Wamen ya, bisa di atas 6.500. Artinya petani punya keuntungan lebih Pak. Itu baru dari harga. Yang kedua, produksinya naik. Tadi naik 13%. Kita surplus kira-kira 4 juta. Berarti produksi kita naik 4 juta tahun ini. Dari produksinya yang 4 juta, berarti petani nambah keuntungannya. Karena naik, produktivitasnya naik Pak. Harganya naik juga. Jadi 2 dia dapatnya. Padahal itu baru sebagian, baru optimalisasi. Belum kita membuka lahan yang baru, belum hal-hal yang mendasar yang kami lakukan, belum. Itu perlu waktu. Ya, sekarang dibantu Pak Nusron, dibantu Pak Menteri LH, ya, Mentan, Pak TNI kita akan kembangkan sawah-sawah yang baru. Berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 ya. 400.000 rencananya untuk yang baru. Apa selesai? Belum Pak. Kita perlu juga varietas baru, bibit-bibit yang unggul, ya. Karena varietas itu 20 tahun yang lalu belum ada yang baru Pak. Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Pertam itu bisa 10 ton, kita 5-6 ton? Tentu bibitnya, varietasnya itu perlu penelitian. Jadi PR kami masih banyak. Ini baru contoh tadi mengenai beras, jagung, ya. Jagung kenaikan 8,26. Tentu kerja keroyokan. Polri juga kami terima kasih. Harganya juga begitu Pak. Harganya naik, artinya petani dapat untung lebih karena harganya bagus. Sekarang 5.500 sampai 6.500. Kemudian produksinya naik Pak. Berarti dia 2 juga dapatnya. Dari harga dan dari produksi. Saudara-saudara sekalian, ini baru kita lakukan optimalisasi yang ada. Yang tadi itu kita harus bangun yang baru. Tidak mudah memang membuka sawah baru, melakukan penelitian mengenai bibit-bibit unggul. Dan sekarang Kementan juga ditugas oleh Presiden untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Ya, kita akan mengembangkan kelapa sekarang Pak. Di Sumatera sudah 8.000 satu bibit. Biasanya 500 Pak. Ya, bibit kelapa, bibit coklat, perkebunan rakyat itu sekarang akan dikembangkan besar-besaran. Paling kurang dibantu bibitnya. Nanti ada coklat, ada cengkeh, ada kelapa, ada kopi, lada dan seterusnya.
pengembangan sawah seperti di Wanam ya, di Wanam. Ini ada gambarnya nggak rumitnya Wanam itu? Ada nggak? Ini Pak, ini kerjaan 10 tahun Pak ini. Bayangkan Pak. Ya, itu yang tanda tangan aja Pak. Sudah ada Menteri Perhubungan, ada Ketua DPRD Papua, ada Bupati lagi, ada Gubernur, ada Menko, ada Pak Nusron, ada Raja Juli, ada Pak Hanif, ya ada Pak Mentan Andi Amran, ada Pak Mendagri, banyak sekali Pak. Ini pekerjaan 10 tahun Pak bisa selesai dengan kerjasama yang cita-citanya sama, misinya sama. Atas arahan Bapak Presiden, ini 1 bulan bisa selesai. Alhamdulillah. Tata ruang Pak, hak guna usaha Pak, perubahan fungsi, sungguh gak mudah. Ya saya kan mantan Menteri Kehutanan juga kan, rumit bertele-tele, ini bisa diselesaikan. Pak Hanif, komandannya yang muter kemana-mana. Terima kasih Pak Hanif. Ini satu contoh Pak. Ya. Apalagi ya, nah, itu pangan ya. Sekarang saya masuk ke makanan bergizi. Makanan bergizi itu 82,9 juta penerima manfaat. Pekerjaan besar Pak. Ada masalah? Iya. Orang kita nggak ada makanan bergizi aja ada masalah Pak. Apalagi tiba-tiba ada 1 tahun harus memberi 82,9 juta. Bukan soal angka, satu pun anak kita nggak boleh ada masalah. Oleh karena itu, terus kami melakukan evaluasi. Saya baru terima Kepres ya. Kepres ya. Saya baru terima Kepres 5 hari yang lalu. Untuk sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi antar instansi pemerintahan pusat sampai daerah. Nah, sudah kami beberapa kali rapat, nanti makan bergizi itu ke ketua hariannya nanti Ibu Nani di SK itu. Nanti makan bergizi itu kita bagi Pak. Ada penyelenggara yang dipimpin BGN, penyelenggara. Kalau penyelenggaraan ada masalah, misalnya desa tertinggal, terluar, termiskin, 3.000 mungkin terlalu besar. Nah, itu nanti kita bicarakan. Ada lagi pengawasan. Pengawasan tentu nanti yang punya kaki sampai ke desa. Itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Itu punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, punya camat sampai punya desa. Itu pengawasan. Sehingga nanti puskesmas, dinas kesehatan bisa secara rutin melakukan evaluasi, dipimpin langsung nanti pelaksanaan Bu Nani. Tata kelolanya harus berbagai, jelas Pak. Hari-hari ini kami akan menyelesaikan mengenai tata kelolanya yang dipimpin oleh Seknek nanti dan Saska. Agar tata kelola juga melakukan perbaikan sehingga diperkirakan tahun 2026 Maret itu kita sudah bisa mencapai 82,9 juta dengan resiko, dengan harapan tidak ada resiko 1 orang pun. Ya, insyaallah, mohon doanya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, makan bergizi 82 juta. Kalau orang bilang, mana mungkin tahun depan tumbuh 6%. Saya bilang nggak mungkin. Kita harus optimis. Suasembada pangan 4 tahun, Pak Menkan dan teman-teman bisa bikin 1 tahun, belum 1 tahun bisa. Tahun depan bisa 6%, bisa Pak. Bapak bayangkan Pak, 82 juta, 9. Kalau telur satu orang satu aja Pak, maka kita perlu telur 82,9 juta telur Pak. Berapa itu nilainya tuh? Ya? Berapa itu nilainya? Mestinya ada nilainya nih. 11 triliun Pak, telur aja Pak. Telur ya. Kalau kita perlu 1 potong daging ayam untuk 82,9, maka kita perlu 82,9 juta potong ayam. Belum ikan. Pak Menteri Kelautan KKP ini sekarang programnya luar biasa. Akan membangun 20.000 hektar tambak di Jawa.
sedang dalam pelaksanaan. Karena ini besar Pak, jadi memang nggak bisa langsung jadi. Semua ada prosesnya. Tahun ini beliau ini membangun 100 desa nelayan. Tahun depan 2000 desa nelayan. Akan membangun besar-besaran kapal untuk nelayan. Ya semua memang perlu waktu. Jadi apa mungkin tumbuh 6%? Ya, insya Allah bisa. Ya. Belum ikan tangkap, ya, termasuk garam. Kita garam sekarang sudah nggak impor untuk konsumsi, tapi yang industri masih. Akhir 2027 seluruh model garam insya Allah kita sudah punya, nggak perlu impor lagi. Allah. Itu, ya kan? Ikan, kalau satu potong ikan kita perlu 82,9 juta potong ikan. Itu berapa nilainya? Belum beras. Waduh, Pemerintahan perlu berasnya banyak ini Pak. Itu ya. Perlu tambahan 2,3 juta ton beras Pak. Tapi kalau kita menjadi lumbung pangan ya harus lebih banyak lagi. Nah sekarang sedang dikaji oleh Pak Menteri SDM, ya, karena arah Bapak Presiden. Kalau solar kemungkinan kita akhir tahun 2026 nggak impor lagi, karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah sekarang sedang dikaji, ya, bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol. Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu 1 juta kebun, ya. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Gak akan ada lagi tanah kosong. Karena setiap lahan nanti 1 hektar Pak bisa memberikan penghasilan 80 juta 1 tahun. 1 tahun. Tanam singkong 80 juta. Sekarang kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang beli. Jagung panen 5.500 dibeli 3.000. Kalau besok kita sudah etanol dan metanol Pak, pabriknya yang beli ada. Tiap hari kita pakai bensin. Jadi orang akan tanam karena ada yang beli. 1 kilo jatuh 1 liter itu kira-kira 6 kilo. Kalau singkong Pak Mendan 6 kilo. Berarti singkong itu kira-kira harganya 1.500 ke atas 1 kilo. Pak Mendan kemarin di Lampung minta 1.300, orang udah senang. Apalagi 1.500. Jadi nggak akan ada tanah kosong. Kalau ada tanah jagung, tanah singkong, semua akan ditanam. Karena semua warga dan semua akan memberikan penghasilan. Jadi optimis. Kan? Itu mengenai makanan bergizi, ya. Kemudian saya juga baru dapat tugas, tapi udah lama, yang waste to energy. Ya. Tugas kami kan memberi Pak yang melaksanakan teman-teman ada kementerian. Presiden tanya dalam satu rapat, itu kenapa ya? Itu sampah kita kok menggunung? Singapura tidak, Malaysia tidak, Arab Saudi tidak. Itu kalau tangkap wanginya. Jadi kalau ngantuk bisa bangun gitu Pak. Itu saking wanginya. Saya bilang Pak, kasih aja kepres 2 tahun kelar itu Pak. Oh masa bisa? Bisa Pak. Gitu. Kenapa kemarin nggak bisa? Ruwet Pak. Kalau kita lambat maju, sebetulnya kita membuat aturan-aturan yang menjerat kita sendiri, ruwet, rumit, berputar-putar. Jadi teknologi ini Pak sudah insenerator sudah dipakai seluruh dunia. Orang sudah pakai begini 20 tahun yang lalu. Kita rumit sekali Pak. 11 tahun hanya keluar 1 izin. 11 tahun, bayangkan. 11 tahun 1 izin. Itu pun nggak selesai. Nggak sukses, ya kan? Lah ini Pak, begitu kepres keluar, kami sudah 70% selesai. Belum ada kepres belum, kita udah kerja. Pak Menteri terima kasih. Kalau pandan Pak Mentan terima kasih. Kalau ikan Pak Garam Pak Menteri kalau terima kasih. Lahan baru, sawah baru Pak Nusron terima kasih. Komdes Pak Menteri terima kasih. Harga stabil terima kasih Pak Mendak. Dan Pak Mendagri juga luar biasa melakukan semuanya. Jadi ini kerja teman-teman yang sekalian. Nah, begitu kepres baru seminggu lalu saya terima, kita sudah menyelesaikan 14
14 Pak ya, 14 10 kota tapi 14 yang akan dibangun insenerator. Ya. 1 bulan lagi kira-kira kita selesaikan sampai 34. Jadi 3 bulan perizinan selesai Pak. Akhir 2027 kita insya Allah sudah punya 30 minimal itu waste to energy incinerator. Sampah kita olah jadi listrik. Gitu. Jadi nggak bisa apa? Nggak mungkin Pak. Kembali terulang kepada kita. Baru juga kami setelah diskusi yang panjang beberapa bulan, Bapak Ibu sekalian, kita dianugerahi aneka biodiversity. Kita punya orang hutan, kita punya harimau, kita punya taman nasional Pak, kita punya segalanya. Ya, kata orang Indonesia itu serpihan dunia, tapi kita nggak mampu merawat. Uangnya kurang. Mana Pak Menhut? Punya taman nasional gajah Pak, gajahnya makan tanaman rakyat karena kurang kasih makan. Nah ada sumber namanya carbon trading. Zaman saya dulu Red Plus namanya waktu saya di kota. Tapi ini berputar-putar karena itu antar kementerian dan seterusnya. Ini sudah kita selesaikan. Ya, perintah Bapak Presiden langsung. Saya sudah terima sebagai komprah. Ya, itu untuk mengkoordinir saja tugasnya. Ya. Ekonomi karbon, nilai ekonomi karbon. Nanti Mentan bisa jualan sendiri. Ya, Menteri Kelautan bisa jualan sendiri, Menteri Perindustrian bisa jualan sendiri. Ya. Nah, dipermudah ini. Yang penting uang masuk, nanti dipermudahkan untuk menjaga, melindungi taman nasional kita, satwa-satwa kita yang dilindungi, gitu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saya terlalu lama juga ya, udah setengah jam dulu. Lebih ya. Ya, jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Presiden. Saya sudah 60 tahun lebih. Pada usia 60 tahun itu sebetulnya tidak penting lagi yang lain. Yang penting kan kita ingin agar ada catatan baik, ya, catatan baik. Jadi apakah ada ujian tidak penting. Dan bidang ini kami semua karena satu visi, satu misi. Dengan mentor semua teman-teman Menteri Kelautan, Lingkungan, Nani semua Kabulok. Dipuji tidak dipuji bukan itu, apalagi saya ini saudara sekalian, saya sebetulnya waktu itu ini buka rahasia sedikit. Sebetulnya Pak Bahlil itu ditawarin Menko Ekonomi, tapi Pak Bahlil kan canggih ya. Dia lempar batu. Jangan Pak, jangan saya. Itu Pak Zul aja. Itu mantan Mendak, mantan menteri Kehutanan, mantan ketua MPR Pak. Jadi kalau Menko cocok itu Pak Zul. Lempar ke saya. Maka 2 hari sebelum pelantikan, Pak Dasko suruh saya teket sebagai Menteri Ekonomi. Tapi kan masih 2 hari. Saya ada sama Presiden terpilih. Pak boleh nggak Pak saya usul? Kalau boleh, saya nggak pernah minta Pak, baru ini. Kalau boleh, apa tuh Pak Zul? Kalau boleh Pak, saya di bidang mana? Kalau boleh, kalau berkenan. Alhamdulillah dipercaya beliau dikasih bidangnya pangan Pak. Kenapa? Ini janji sama ayah saya Pak. Saya ini dari keluarga petani, jadi setiap kalau di kampung kami itu setiap hari itu kalau sholat ke masjid. Jadi kalau pulang dari masjid, bapak saya selalu bilang tuh lihat saudara-saudara kamu pergi gelap, pulangnya gelap, badannya gelap. Yang ketiga rezekinya gelap. Bapak saya bilang, walaupun bapak punya susah, kamu sekolah. Tapi kalau nanti udah berhasil, ingat, bantu nih saudara-saudara kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini saya masih hafal suara bapak saya. Masih ingat. Oleh karena itu, ini buat kami ya, kami yang di bidang ini satu perjuangan, Bapak Ibu sekalian.
Makanya mudah-mudahan yang kami lakukan ini tulus, gitu, sungguh-sungguh, dan acara ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami yang sudah kami lakukan. Kalau yang buruk silahkan dikritik, kalau yang bagus silahkan dievaluasi. Bahkan rapat pertama saya kira Pak Mentan juga ada waktu itu, Pak Menteri Kelautan juga ada, Pak Wamen juga ada. Rapat pertama dengan Bapak Pratas di Bapak Presiden, saya mengatakan, Pak, Bapak saya sebagai Menko Pangan kasih waktu 2 tahun. Kalau nggak berhasil nggak bisa, Bapak boleh ganti, nggak apa-apa. Ganti silahkan, nggak masalah. Jadi memang sungguh-sungguh tim super tim kami ini, kami ingin membuat yang terbaik untuk Indonesia. Pak Menteri Pemerintahan, Pak Menteri Kelautan, Pak Menteri LH, Pak Aris, Pak Menteri Perdagangan, Pak Ferry, Pak Nusron, Bapak-Bapak semuanya, para wamen, saya terima kasih banyak. Khusus juga dengan tim di Menko Pangan ini, ya. Udah terus ini, diganggu nggak pakai jam karena niru Bapak Presiden. Bapak Presiden juga itu kan kerjanya nggak ada libur, Pak. Jadi kita juga ikutin, nggak ada hari libur. TNI kita terima kasih, juga Polri terima kasih, teman-teman media terima kasih. Kalau ada yang kurang, ada apapun, silahkan mau kritik, mau kasih saran apapun, kami terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah kami kerjakan. Terima kasih, semoga Allah SWT berkuat penopang kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.